Saya jawab, yes please sir, you talk first. I will understand tomorrow. Oke, teman-teman, itu ya background pendidikan saya. Jadi saya bukan berbackground apa-apa, ya bukan misionaris juga, bukan zionis juga, ya bukan orang tanpa pendidikan juga, gitu ya. Alhamdulillah saya lulusan pesantren, bahasa Arabnya pun lumayan, gitu ya. Kemudian yang kedua, disclaimer-nya adalah dalam mengkaji setiap live ya atau setiap video-video yang saya buat, itu maksud saya bukan untuk cari sensasi. Oke, bukan untuk cari sensasi ya. Maksud saya apa? Maksud saya untuk berpikir ulang ya terhadap apa yang sudah kita yakini selama ini gitu. Kenapa kok perlu dipikirkan ulang? Ya karena banyak kontradiktif ya, banyak yang kontradiktif antara satu akidah dengan yang lainnya. Sedangkan kata Tuhan ya, kalau memang ajaranmu itu berasal dari Tuhan, pasti kau tidak akan menjumpai kontradiksi, ya kan? Pasti kau tidak akan menjumpai kontradiksi seperti itu, ya kan? Maka itulah yang memotivasi saya untuk berpikir ulang 3 tahun terakhir ini. Ya bukan dari awal. Waktu saya di pesantren, waktu saya S1, S2 sih sama aja pemikirannya. Ya akidahnya sama aja kayak mainstreamnya umat Islam. Ya, saya baru berpikir ulang nih 3 tahun belakangan. Oke. Nah, untuk berpikir ulang kan kita harus menghadirkan satu metode tersendiri ya. Kalau menggunakan metode mainstream ya hasilnya sama-sama aja gitu. Karena metode itu menentukan hasil kesimpulan yang kita hasilkan gitu ya. Kalau saya mengkajinya berdasarkan akidah mainstream yang mana menjelaskan Quran dengan hadis, Quran dengan ijma ulama, Quran dengan qiyas, itu pasti hasilnya sama-sama aja sama mainstream. Cuman tadi kan komitmen saya berpikir ulang kembali kepada Al-Quran gitu ya. Maka saya susun metode tadabbur Al-Quran sendiri gitu ya, metode tadabbur Al-Quran sendiri, yang mana metode ini saya merujuk ke Al-Quran. Jadi saya cuma ngikutin aja Quran ngarahkan kemana gitu kan. Quran nyuruh belok kanan, saya belok kanan. Quran nyuruh belok kiri, saya belok kiri. Quran nyuruh lurus, saya lurus gitu ya. Ini metode yang saya buat ya, metode praktis tadabbur Al-Quran, prinsip-prinsip memperoleh kebenaran ya, sesuai dengan apa kata Quran, apa kata Tuhan ya. Saya kan selalu dalam kajian itu back to Quran ya, kembali kepada apa kata Al-Quran. Nah ini jadi dalam kajian ini metode saya nggak ngawur ya, udah saya susun, bahkan udah saya bukukan, teman-teman pun bisa membacanya seperti itu ya. Oke, jadi itu metode kajian saya ya, dan disclaimer saya. Jadi saya nggak cari sensasi ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan bahas terkait keyakinan umat Islam ya terkait penyembelihan hewan ya. Akidah kita selama ini kan mengatakan bahwasanya ya kita harus menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan ya. Seperti apa ya? Seperti misalkan paling sederhana lah, baca bismillah gitu kan, atau takbir Allahu Akbar gitu kan. Nah, keyakinan ini atau anggapan ini bersandar pada surat Al-An'am ya, ayat 121. Ya saya tahu rujukannya gitu. Apa rujukannya? Ya surat Al-An'am ayat 121. Apa bunyinya? Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah alaihi wa innahu lafiskun. Ya, dan janganlah kalian memakan apa yang tidak diingat. Yudhkar dakaro itu artinya mengingat ya. Mengingat nama Allah atasnya. Oke. Wa innahu lafiskun. Sesungguhnya itu adalah kefasikan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kefasikan itu apa? Kita tuh kadang-kadang nggak bisa membedakan ya antara seluruh keburukan gitu. Seluruh keburukan tuh kita anggap sama aja gitu kan. Syar, apalagi tuh, zulmah, apalagi ya, fahsya, mungkar, itu kita anggap sama. Padahal beda-beda nih gitu kan.
Dalam bahasa Arab kan kita sudah sering mengkaji, tidak ada sinonim dalam bahasa Arab, gitu kan. Jadi beda kata ya beda makna, gitu kan. Nah, fasik ya kan kita sering dengar lah orang ngomong fasik. Tapi ngerti nggak sih fasik itu artinya apa sih, gitu kan. Fasik itu adalah lawan dari fasad. Ya, fasad itu kerusakannya material, gitu. Oke. Nah, kalau fasik kerusakannya dalam otak, gitu. Oke. Fasik itu kerusakannya di dalam otak. Ya. Apa hubungannya sama nyembelih hewan kurban? Ya nanti kita kaji. Oke. Oke. Sekarang kita mencoba untuk verifikasi Qur'ani terhadap keyakinan umat Islam, ya. Keyakinan umat Islam ini kan harus nyebut nama Allah, gitu ya. Seperti baca bismillah, Allahu Akbar, atau apalah gitu kan. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilham, baru sembelih gitu ya. Nah, sekarang verifikasi Qur'ani, ya. Pertama saya jelaskan dulu benang merahnya dengan kurban. Oh, ada benang merahnya nggak sama kurban? Ada, gitu. Saya jelaskan dulu. Oke. Pertama, Allah memerintahkan berkurban untuk mengingat asma Allah, ya. Di surat Al-Hajj ayat 34, ya, Allah berfirman, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke. Dan setiap umat aku jadikan mansak, ya, ritual. Untuk apa? Liyadhkuru smallah, ya, agar mereka dapat mengingat asma Allah. Oke. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ya, terhadap hewan-hewan yang Allah sebut sebagai al-an'am, gitu ya. Al-an'am pun sudah kita sebutkan, ya, bahwasannya udah kita jelaskan kemarin bahwasannya al-an'am itu hanya terbatas kepada 4 spesies, ya. Kambing, domba, sapi, dan onta. Oke. Itu yang termasuk al-an'am. Jadi ayam al-an'am bukan. Ya, bebek al-an'am bukan. Ya bukan. Loh kok bukan? Ya makanya lo nggak bisa kurban pakai ayam, gitu. Kurban pakai bebek nggak bisa, gitu. Karena Allah perintahkannya spesifik al-an'am. Ya. Ini umat Islam banyak yang baru tahu nih. Ya, bahkan ada ustadz yang ngomong al-an'am itu ya termasuk babi. Ini gimana sih? Buka Quran apa enggak sih, gitu. Ada tuh bilang al-an'am itu ya babi termasuk. Alamak, saya bilang, kok bisa-bisanya dia bilang al-an'am babi termasuk? Oh iya, babi kan hewan ternak. Enggak, mbok sampean buka itu loh surat al-an'am ayat berapa tuh yang? Mbok dibuka surat al-an'am ayat inilah resikonya tidak sepintar Ustaz Hidayat. Ya. Thamaniyat azwaj. Nah, buka itu loh surat Al-An'am 143 sampai 144 gitu loh. Itu kan dijelaskan sama Allah. Yang Allah maksudkan Al-An'am itu 8 berpasangan. Siapa aja tuh? Ya, atau apa aja tuh, siapa aja? Apa aja 8 berpasangan itu? Yaitu gitu kan, domba 2, sapi 2, kambing 2, unta 2. Jadi yang dimaksud al-an'am itu bukan seluruh hewan ternak, gitu kan, seperti itu. Ya, lantas kalau yang menganggap al-an'am semua hewan ternak, apa namanya? Ya ngarang, apalagi gitu kan. Mau dihalus-halusin gimana, ya nggak bisa, ya ngarang gitu. Oke. Nah, makanya kita jangan ngarang, kembalilah kepada Al-Qur'an gitu. Yang membuat umat capek berpikir itu, ya, menganggap ajaran Tuhan gak rasional, ya kan, udah gitu saling bertentangan tuh karena ustadz-ustadz ngarang, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang jadi ustadz atau apa, ya tobat, mulai tobat, jangan suka ngarang, kembali kepada apa kata Al-Quran. Oke. Nah, kurban ini kan diperintahkan kepada manusia, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka bertakwa. Ketakwaannya itu loh yang paling penting tuh, ya. Kita kurban jutaan sampai puluhan juta, takwanya nggak ada, ya nggak dapat lah kurbannya gitu.
Nah, di mana Quran apa namanya dalam rangka bertakwa ini? Ya di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ya, Allah nggak dapat darahnya, Allah juga nggak dapat dagingnya, tetapi Allah mendapatkan ketakwaan darimu. Ya kan? Konteksnya takwa ini apa? Sudah saya jelaskan kemarin tentang sejarah kurban. Yang mana kurban itu dulu ya melibatkan sampai menyembelih anak-anak gitu kan. Nah itu jangan, kata Tuhan ya, jangan sampai kau nyembelih anak. Ya bahkan sampai Nabi Ibrahim hampir nyembelih Ismail. Ya untung diralat sama Allah gitu kan. Dan diganti, jangan nyembelih anak lagi. Nah ini jangan nyembelih anak ini merupakan bentuk ketakwaan kita. Ya kan? Nah, jadi kurban yang berasal dari inisiatif kita ini memang bisa mendatangkan manfaat, tetapi bisa juga mengarah ke arah yang madorot gitu ya, seperti mengorbankan anak seperti itu, ya kan? Oke. Nah, sekarang hewan kurban yang disembelih, ya kan? Hewan kurban yang disembelih itu kan maksudnya agar kita konsumsi dan kita berbagi kepada orang. Ya kan, agar kita konsumsi ya. Maksudnya apa? Ya jangan dibuang ke gunung, jangan dibuang di bawah pohon beringin, jangan dibuang ke sungai, jangan dibuang ke laut, jangan dibuang ke hutan, jangan dibuang ke goa-goa gitu ya. Nah itu, jadi tuh Allah tuh pengen kita berkorban tuh, ya udah terserah kau mau nyembelih sembelih lah, tapi jangan dibuang, kau makan aja gitu, ya kan? Maka di surat Al-Hajj ayat 36 Allah berfirman, fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau hewan kurbannya sudah tumbang, ya kan, maka makanlah dari itu. Ya boleh makan, ya. Jadi maksudnya kurban itu, ya, mengingat asma Allah itu, ya, agar kita konsumsi, ya, jadi sumber kehidupan buat kita, bukan dibuang kemana-mana nggak jelas, ya, seperti itu. Wa at'imul qani wal mu'tar, dan kasih makanlah qani. Qani itu yang nggak perlu ya nggak apa-apa, kasih aja gitu. Orang kaya gitu ngasih daging kurban ke orang kaya ya nggak apa-apa. Atau mu'tar, orang yang minta-minta ya nggak apa-apa, kasih juga gitu. Jadi dalam rangka berderma. Oke. Nah, jadi ya teman-teman, dari ayat-ayat tentang kurban, ya, hewan yang disembelih dalam rangka mengingat Allah, oke, adalah hewan-hewan yang disembelih dengan maksud dikonsumsi, ya kan, dan diberikan kepada orang lain. Oke. Jadi maksud, ya, mengingat asma Allah ketika menyembelih itu bukan ditujukan kepada dewi ini, dewi itu, dewa ini, dewa itu, pohon beringin, pohon cipluan, ya kan, ratu pantai selatan, ratu pantai utara, ya kan, si ini, si itu, jin ini, jin itu, bukan itu gitu. Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang kita sembelih ini, ya kan, ditujukan untuk mengkonsumsinya, biar kita dapat bertahan hidup, ya kan, dan juga biar kita bisa berbagi kepada orang lain, bisa mendermakannya, ya kan, bukan untuk sesajen. Nah inilah yang Allah maksud dengan janganlah kalian makan apa-apa yang tidak disebutkan asma Allah. Sesungguhnya itu fiskun, cara berpikirmu yang salah. Ya, kita mempersembahkan sesajen, ya. Kadang-kadang nggak cuma hewan, buah-buahan, jeruk, ya kan, apel apa itu kita sembahkan di sesajen gitu. Itu ya haram. Ya, itu haram teman-teman, itu nggak boleh. Biarpun buah gitu, biarpun beras padi, kalau dia di sesajen itu haram. Saya dengar cerita orang-orang dulu tuh, ya orang-orang Islam tuh, ada sajen, makan aja makan gitu.
ya kan? Nggak apa-apa, ini tuh dibuang sama orang, kita makan aja. Sampean yang salah, itu yang dilarang Tuhan, ya kan? Itu yang dilarang Tuhan. Janganlah kita memakan apa yang tidak disebutkan asma Allah, apa yang tidak diingat asma Allah. Ya, ayam dibuang ke hutan, jangan diambil. Itu syirik. Ya, buah-buahan dibuang ke hutan, jangan diambil. Itu syirik. Itu nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Maksud Tuhan tuh itu yang nggak boleh tuh. Ya, bukan disembelih nggak baca Bismillah, nggak ada hubungannya. Ya, makanya kita tuh, ya kan, kita kan masih boleh makan makanan ahlu kitab. Wa ta'amu ahli kitab hilun lakum. Ya. Nah, kenapa ahli kitab itu halal makanannya bagi kita? Mau hewannya ke, mau apanya ke? Apa dia baca bismillah? Ayo. Ya kan? Ya jelas enggak. Ahli kitab nggak baca bismillah gitu kan. Ya, tapi halal nggak? Ya halal kata Tuhan. Nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena ahli kitab itu pada hakikatnya ya bertuhan juga. Gitu. Beda sama musyrik. Musyrik ini Tuhannya bikin sendiri. Kalau ahli kitab tuh masih ikut Nabi, masih ikut ajaran Nabi-Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Ya siapa? Nasrani. Ya itu ngikut ajaran Nabi Isa. Ya walaupun ajarannya ada yang kacau-kacau dikit nggak apa-apa lah gitu kan. Yang terpenting dia ikut Nabi Isa. Makanya hewan sembelihannya ya boleh kita makan. Apakah baca bismillah? Ya mana ada gitu kan. Seperti itu. Jadi yang dimaksud hewan yang lam yudhkar ismullah itu adalah hewan-hewan dan buah-buahan yang dipersembahkan atau yang dijadikan sesajen. Ya, buah-buahan sesajen. Apa aja yang nggak boleh dimakan? Yang nggak cuma hewan, ya, buah-buahan juga seperti itu. Ya, jadi seumpama saya nyembelih ayam, ya, dengan maksud untuk dikonsumsi, ya udah lepas. Ya, lepas itu, tutup mata udah. Teman-teman ke pasar beli ayam, udah. Yang penting itu kan buat konsumsi gitu. Ya halal itu udah, nggak usah ditanya penjagalnya gitu. Ini disembelihnya baca surat Yasin nggak gitu, baca Al-Fatihah sama Al-Baqarah nggak usah ditanya gitu. Udah halal itu, ya seperti itu. Ya jadi jangan ditanya lagi gitu, ya kan, sosis ayam di Indomaret, di Alfamart itu nggak usah ditanya lagi, itu disembelih untuk dikonsumsi gitu. Oke. Nah, bagaimana sikap kita misalkan di negara non muslim, ya, bagaimana sikap kita di negara non muslim. Nah, teman-teman kan pasti pernah pergi ke negara non muslim gitu kan, kemudian kesulitan mencari makanan. Aduh, aku takut iki gitu kan, saya takut nih, gimana nih. Nah, yang bikin kalian takut itu apa gitu loh. Allah itu pengen kita mudah. Allah tuh nggak pengen kita sulit. Ya, makanya kalau teman-teman ngelihat surat Al-An'am 145, ya, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, katakanlah Nabi Muhammad, aku tidak menemukan apa yang diwahyukan kepadaku haram, ada ta'imi yat'amuhu, kepada orang yang memakannya, illa an yakuna maitah. Ya, pertama yang diharamkan itu adalah mayit. Ya, au damam masfuha, atau darah. Damam masfuh itu darah yang mengalir. Au lahma khinzir, daging babi. Fa innahu rijsun au fiskon. Ya, itu sebetulnya rijsun atau fiskon. Uhilla li ghairillahi bihi, ya, dipersembahkan kepada selain Allah. Famaniturro goiro bagin, ya, tapi tetap itu barang yang sebelumnya yang diharamkan tuh, kata Tuhan tuh, ya, maitah, ya, darah babi, ya, atau hewan yang tidak dipersembahkan untuk Allah, hewan-hewan sesajen itu haram. Tetapi apapun itu, kalau kondisimu terdesak, famaniturro, ya, barang siapa yang kondisinya terdesak, ya, nggak ada lagi yang bisa dimakan, ghairo bagin wala adin fala isma alaih,
nggak apa-apa, tenang saja, makan aja. Ya, karena makan benda-benda itu tuh apa namanya, kerusakannya nih di otak, bukan kerusakan fasad. Ya, seperti itu. Eh, eh, Barang siapa yang terdesak nggak apa-apa, makan aja, ya kan. Teman-teman ke mana, ke Brazil misalkan, ya mana ada restoran halal di Brazil gitu kan, ya kan. Ya udah, yang penting teman-teman makan ayam aman dah, gitu ya. Biarpun gimana-gimana udah hantam aja, ya kan. Karena teman-teman kondisinya utuh, ya, atau masak sendiri silahkan. Ya kalau tiap makan masak kan repot juga gitu kan. Kadang-kadang pengen makan di luar, ya nggak apa-apa gitu kan. Seperti itu, daripada makan mie instan terus. Kalau saya dulu Pakistan, negara muslim, ya nggak ada masalah gitu. Karena negara muslim. Ya, kalau negara non muslim ya udahlah, tutup mata aja lah. Ya, Tuhan paham kok. Nah, jadi kadang-kadang tuh prinsip Tuhan bertentangan sama prinsip manusia. Ya, prinsip-prinsip ustadz itu. Ya, kadang-kadang saya kritik tuh, ustadz-ustadz tuh lebih kejam daripada Tuhan. Tuhan aja nggak apa-apa kok kalau kita terdesak makan. Teman-teman tersesat di hutan nih, ya tiba-tiba nggak ada yang bisa dimakan. Tiba-tiba nemu pohon sajen, ya udah makan aja gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan gitu, ya kan. Nah itulah prinsip-prinsip dari makan atas asma Allah, atas nama Allah. Jadi bukan artinya kita nyembelih harus baca takbir, ya kan, bismillah. Kalau disembelih nggak baca apa-apa jadi haram, bukan itu maksudnya, ya. Nah, kadang-kadang umat Islam memang nyusahin diri sendiri, ya. Saya nggak tahu ya, kayak dalam tubuh Islam tuh ada beberapa oknum yang ingin membuat Islam tuh terasa rumit gitu, ya. Kayaknya Tuhan itu kejam banget. Ya padahal Tuhan itu dalam menentukan perintah-perintah, ya kan, dalam menentukan apapun itu selalu prinsipnya tuh yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Ya Allah tuh menginginkan yang mudah bagi kita, tidak menginginkan kesulitan. Ya, coba teman-teman buka surat Al-Baqarah ayat 185, ya. Kita diwajibkan puasa sama Allah. Iya, Allah nyuruh kita puasa, gitu kan. Allah nyuruh kita puasa. Tapi ada beberapa ketentuan yang membuat puasa ini fleksibel, ya kan. Faman kana minkum maridon, kalau kalian sakit, aw ala safarin, atau kalian sedang safar, fa'iddah min ayamin ukhor. Ya hitung berapa tuh? Berapa kita batalnya? 3 hari, 4 hari. Ya, habis itu iddah min ayamin ukhor, gantinya di hari lain selain bulan Ramadan. Ya, itu prinsipnya kan mudah sekali. Ya kan, seperti itu ya. Atau kalau sudah tua ya fidyah gitu kan. Sudah tua, sudah nggak mungkin lagi puasa gitu. Maka cukup bayar fidyah gitu. Nah, itu kan banyak sekali kemudahan yang Allah berikan. Ya kan? Atau ayat apa lagi? Ayat misalnya ayat tentang tayamum. Ya, ayat tentang tayamum. Ya. Di situ kan Allah tidak menginginkan yang rumit bagi manusia. Ya, ayat tentang tayamum misalkan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiru sabilin. Ya, kemudian lanjut sampai pada redaksi ya, falam tajidu ma'an, ketika kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Ya kan? Jadi Tuhan itu udahlah, kau ambil yang mudah aja. Nah, yang penting kau melakukan, ya kan? Tayamum, bayangin aja air diganti sama debu. Ya kan? Ya kan, dalam rangka apa ya? Yang penting kau bersuci gitu. Ya, kalau air kan kesuciannya fisik, ya kalau debu itu yang penting kesadaran kau bersuci lah gitu. Ya, karena nggak mungkin kita bersuci dengan debu gitu kan. Nah, kalau misalkan lihat di Al-Maidah ayat 6, ya, Al-Maidah ayat 6 itu ya sama redaksinya. Falam tajidu ma'an, ketika kalian tidak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiba,
maka kalian bertayamumlah, ya, sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Rukunnya pun berkurang. Tadinya kan rukunnya banyak, tangan, kepala, apa, ya kan. Tayamum udah, yang penting tangan sama muka aja. Ya, jadi Allah beralih dari kesucian fisik menjadi kesucian ini otak, ya, kesucian mental gitu, ya kan. Nah, habis itu Allah katakan apa? Ma yuridullah liyaja'ala alaikum min harajin. Allah nggak mau memberikan kesulitan kepada kalian, ya. Jadi kalau kita di negara non muslim nggak tahu harus makan apa, udah pesan ayam, ya, nggak usah ditanya lagi disembelihnya baca bismillah atau enggak, udah pesan aja ayam, pesan ayam, udah, gitu kan, selesai masalah. Ya, kenapa ya? Karena teman-teman berada di non muslim. Kalau teman-teman Pakistan kayak saya boleh tanya, boleh gitu kan. Ini lu sembelih nggak? Ya, baca bismillah nggak? Gitu. Ya silakan. Tapi memang maksud Tuhan bukan itu, gitu. Ya kan? Maksud Tuhan bukan itu. Maksudnya tuh hewan itu bisa untuk kita konsumsi, gitu loh. Ya kan? Bukan untuk dipersembahkan kepada dewa-dewi, gitu. Jadi pemahaman yang selama ini kita bangun tentang bahwasanya nyembelih itu harus baca bismillah, ya bukan itu maksud Tuhan, ya. Maksud Tuhan itu kita ingat asma Allah, ya kan, kita ingat alhamdulillah ini rezeki dari Allah yang kita gunakan untuk kita konsumsi, seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman kajian kita pagi hari ini. Mohon maaf saya nggak bisa lama-lama ini karena saya juga lagi gak enak badan. Jadi kemarin-kemarin ya sembelih baca bismillah ya nggak apa-apa gitu kan, lebih bagus gitu ya. Baca takbir lebih bagus gitu. Cuman jangan setiap hewan sembelihan teman-teman tanya ini baca bismillah nggak, baca takbir nggak. Ya kalau nggak baca pun nggak apa-apa gitu. Yang penting maksud dan tujuan disembelihnya hewan itu untuk dikonsumsi, ya kan, bukan untuk sesajen, seperti itu. Kalau untuk sesajen ya jangankan hewan, yang bukan hewan pun haram. Ya, kalau untuk sesajen nih, biar teman-teman baca bismillah 7 kali tetap haram. Ya, teman-teman buang ayam ke sungai, ini tradisi kita. Kita buang ayam di sungai. Ya, tapi untuk melegalkan kita sembelih baca bismillah 7 kali, tetap haram, dol. Nggak bisa. Ya, karena yang dinilai sama Tuhan tuh mafi kulubikum, apa yang ada di dalam otakmu itu. Gitu. Ya, jangan sangka, ya, jangan kita beranggapan kalau kita buang sesajen terus diganti narasinya pakai satu suro kayak apa kayak gitu kan, yang islami terus tiba-tiba jadi halal, yang enggak, tetap haram. Ya, sesajen nyembelih kepala kambing, ya kan, karena kepercayaan kita kepada Ratu Pantai Selatan misalkan, ya, karena saya Islam setengah musyrik gitu kan, udah kambingnya kita sembelih, kita baca bismillah 7 kali, nggak bisa, tetap haram itu. Ya, kau baca bismillah sampai jontor ya tetap haram. Ya, oke. Jadi proporsional kita menilai, ya. Kita menilai itu berdasarkan maksud dan tujuan hewan itu disembelih, gitu. Kalau hewan itu disembelih untuk konsumsi, ya biarpun kita nggak baca bismillah halal. Tapi kalau disembelih untuk sesajen, nyeroro kidul, ya, biar disembelih baca bismillah 7 kali bolak-balik, tetap haram. Ya tetap nggak boleh, gitu. Ya kan? Nah terus kalau buah-buahan gimana? Ya sama. Buah-buahan walaupun nggak pakai sembelih tetap haram. Ya, kalau kita temukan itu di bawah pohon beringin, kita temukan di gua-gua, kita temukan di tepi-tepi sungai, ya buah-buahan itu tetap haram. Ya, mau teman-teman buka jeruknya, baca bismillah 7 kali sebelum makan, tetap haram, nggak boleh. Ya, tapi kan selama ini umat Islam kebalik. Ya, sesajen dianggapnya, oh ini dibuang sama orang, nggak apa-apa kita makan. Mbah mulai nggak gitu cara mainnya, gitu kan. Itu nggak dibuang sama orang, itu dipersembahkan untuk dewa, ya kan. Nah bahkan kadang-kadang umat Islam juga yang membuat mereka percaya bahwasannya itu diambil dewa. Kadang-kadang sajen hari ini besoknya hilang gitu. Nah orang itu beranggapan, orang yang ngasih sajen beranggapan,
Oh berarti sajian saya sudah dimakan sama Tuhan. Yang makan siapa? Ya kadang-kadang umat Islam itu iseng ngambilin kayak gitu-gituan gitu kan. Di Pontianak sering banget kayak gitu tuh. Ya kan, apa namanya, ada orang-orang non-muslim bakar apa tuh dupa, terus dikasih sajian di bawahnya, diembat sama dia. Ya kan? Terus yang bikin apa, yang ngasih sajian berpikir, "Ah, alhamdulillah Tuhan sudah menerima." Ini bodoh ketemu bodoh ini. Yang satu bodoh nggak ngerti hukum Tuhan gitu kan. Yang kayak gitu-gitu diembat juga. Yang satu lagi nggak mau berpikir logis gitu. Ya nggak mungkin lah Tuhan makan-makan kayak gituan gitu kan. Makanya di surat Al-Hajj itu ya Tuhan apa namanya mengkonfirmasi, enggak, Tuhan nggak dapat daging, nggak dapat darah gitu, nggak butuh Tuhan gitu-gituan gitu loh. Kau ini bisa mikir gak sih? Ya kan, bahasa Tuhan tuh gitu. Ya kan, seperti itu ya. Jadi itu kajian kita pada pagi hari ini ya teman-teman. Saya dulu pernah kerja di pemotongan ayam gitu kan. Jadi berapa ayam tuh? Ada 27, 28. Ya saya nggak usah baca bismillah gitu kan. Oh udah bismillahnya dijamak. Bismillahirrahmanirrahim ya dulu itu kan. Ya sekarang sih ah udah, yang penting dikonsumsi apa, disembelih untuk dikonsumsi ya nggak apa-apa. Ya seperti itu. Ya tapi kalau udah kita di negara non muslim, udah apa namanya, atau kita tersesat di mana gitu, ya udahlah, tutup mata, itu Tuhan pasti ampuni gitu. Ya kata Tuhan, bukan kata saya. Nah, seperti itu. Kayak itu dulu ya teman-teman kajian kita pada pagi hari ini. Kajiannya simpel saja, ringkas saja ya. Jadi apa namanya, teman-teman bisa menilai berdasarkan Al-Quran ya seperti ini gitu. Oke. Makanya makanan ahli kita boleh kita konsumsi seperti itu. Nah, balik lagi teman-teman ya, saya tidak pernah memaksa siapapun untuk percaya ataupun untuk ikut. Silakan, la ikraha fiddin. Kalau teman-teman ya mau ikut ya itulah sesuai dengan apa kata Tuhan gitu. Kalau nggak mau ikut, masih mau ikut yang lama, ya sebetulnya lebih aman sih, lebih nggak apa-apa gitu. Jadi tidak bertentangan dengan Al-Quran. Asal jangan nyusahin orang, ya kan? Asal jangan sesajen diembat. Nah itu bertentangan sama Quran gitu. Atau nyusahin orang, enggak kita harus gini-gini. Padahal dia ngomong itu di Perancis. Kalau di Perancis masih ada yang muslim-muslim lah. Ya kalau di Argentina ya kan susah gitu. Ya udah, jangan nyusahin diri sendiri gitu. Jangan nyusahin diri sendiri, jangan nyusahin orang. Sesajen jangan diembat gitu. Nah, karena dua ini nih yang dilakukan umat Islam. Tapi kalau umat Islam sebelum nyembelih baca bismillah, kadang-kadang bismillahnya panjang, baca kulhu dulu, trikul, kulhu Allahu ahad, Allahu samad, ya kan, sampai kul a'udzu birabbin nas, ya nggak apa-apa gitu. Ya tapi ya perlu kita tegaskan bahwasanya Quran tidak bernilai mantrawi. Oke. Quran itu tidak bernilai mantrawi. Oke, Quran itu bernilai kesadaran apa yang ada di otak kita. Oke, jadi teman-teman mau baca bismillah tapi kesadaran yang nggak ada, itu nggak ada nilainya. Ya, baca bismillah dengan kesadaran itu baru ada nilainya. Oke, itu aja teman-teman. Saya lagi kurang enak badan, ya, lagi nyeri otot. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memaafkan kajian yang singkat ini. Ya, ketemu lagi besok di jam yang sama. Yang belum follow silakan follow. Ya, ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 5. Kita akan membahas tema-tema yang sensitif juga ya, terkait akidah Islam ini yang selama ini diragukan rasionalitasnya. Makasih. Dr. Sapurudin, Mas Wahyu, ya, Mbak Bea, ya, Abang Haidir Famola, makasih banyak. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.